Halo, saya Ana Mardia, peserta Latsar CPNS Kota Cimahi, Angkatan 1, NDH02. Hari ini saya melakukan pembelajaran distance learning hari kedua, 12 Juli 2022. Hari ini pembelajaran dilakukan mandiri dengan tema analisis isu kontemporer. Apa itu kontemporer? Kontemporer adalah hal yang dianggap modern, eksis, dan masih berlangsung. Sebelum membahas apa itu isu kontemporer, kita bahas dulu perubahan lingkungan strategis. Kita sebagai PNS dituntut untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya dengan tetap mematuhi peraturan, namun selalu berpikiran kreatif dan inovatif. Saat ini kita dihadapkan oleh lingkungan yang selalu berubah, di mana ada 4 level lingkungan strategis, yaitu individu, keluarga, masyarakat baik lokal maupun regional, nasional, dan juga dunia. Lingkungan strategis ini tidak terlepas dari isu-isu yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Apa saja sih yang termasuk isu strategis kontemporer? Nah, ini contohnya. Ada korupsi, narkoba, terorisme, dan money laundry. Bagaimana cara kita menghadapi isu-isu tersebut? Setelah mengenal dan memahami isu-isu strategis kontemporer, menyadarkan kita bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis baik internal dan eksternal akan memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Untuk melakukan itu, kita butuh tahapan yang pertama adalah memahami isu kritikal. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok, berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu yang pertama adalah isu saat ini atau current issue, yaitu isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas. Isu yang kedua adalah isu berkembang atau emerging issue, di mana isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Isu yang ketiga adalah isu potensial, di mana isu tersebut belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi merebak di masa depan. Untuk memahami isu yang dianalisis tergolong isu kritikal atau tidak, adalah dengan melakukan issue scan, yaitu teknik untuk mengenali isu melalui proses scanning untuk mengetahui sumber informasi terkait isu tersebut. Di mana sebagai berikut, yang pertama adalah media scanning, yaitu penelusuran sumber-sumber informasi dari media seperti surat kabar. Yang kedua adalah existing data, yaitu dengan menelusuri survei atau data-data dari lembaga resmi yang terkait. Yang ketiga adalah knowledgeable others, seperti opini pejabat atau pengamat. Poin keempat adalah public dan private organization, seperti komisi independen yang terkait dengan isu-isu tersebut. Poin kelima adalah public at large, yaitu masyarakat luas yang menyadari akan suatu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut. Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan teknik tapisan isu. Ada beberapa teknik tapisan isu. Di sini kita akan membahas beberapa. Yang pertama adalah AKPK, adalah aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan, di mana kita menilai dari 4 poin tersebut, masing-masing diberi nilai dengan rentang 1-5. Setelah itu dijumlahkan dan diurutkan dari isu yang paling aktual sampai yang tidak. Cara yang kedua adalah dengan cara USG, urgency, yaitu seberapa mendesak sih suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S-nya adalah seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. G, growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Cara ini hampir sama dengan teknik sebelumnya, di mana kita menilai dari 3 poin tersebut, U, S, dan G, masing-masing diberi nilai dengan rentang 1-5 atau 1-10, berdasarkan tingkat urgensinya. Setelah itu dijumlahkan dan diurutkan dari isu yang mana paling aktual sampai dengan yang tidak. Tahapan berikutnya adalah analisis isu. Analisis isu ini dapat dibantu dengan beberapa alat bantu, seperti yang pertama itu adalah mind mapping. Mind mapping ini berbeda dengan cara konvensional, catatan konvensional yang ditulis dalam bentuk daftar panjang ke bawah. Biasanya mind mapping akan mengajak pikiran kita untuk membayangkan suatu objek ataupun subjek sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan. Apa sih kelebihannya mind mapping? Kelebihannya mind mapping adalah fleksibel, di mana Anda dapat dengan mudah menambahkan catatan-catatan baru tanpa merusak catatan yang sudah ada. Poin yang kedua adalah dapat memusatkan perhatian dengan peta pikiran dan gagasan-gagasan intinya. Hal yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman dengan peta pikiran. Melalui peta pikiran, Anda dapat melihat kaitan-kaitan antar setiap gagasan. Yang keempat,
Tampilan mind mapping yang sungguh menarik mata akan menyenangkan dan membangkitkan imajinasi dan kreativitas. Cara yang kedua adalah dengan cara fishbone diagram. Fishbone diagram dibuat untuk memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Cara membuat diagram fishbone yang pertama kali dilakukan adalah menyepakati masalah-masalah tersebut, kemudian mengidentifikasi kategori-kategorinya. Yang ketiga adalah menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Setelah itu, kita akan melakukan pengkajian dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Yang ketiga adalah analisis SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, S, strength, dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Sekian rangkuman pembelajaran hari ini. Semoga kita semua dapat menjadi ASN yang unggul, profesional, dan cerdas ya. Terima kasih.